Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nela Purnama dengan NIM A1H12404. Saya akan menjelaskan tentang materi rangkuman saya dan PPT saya, yaitu filsafat, materi filsafat pendidikan. Bab 1 itu tentang ruang lingkup filsafat. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Setiap ilmu memiliki dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah suatu yang dijadikan secara penyelidikan seperti tubuh manusia. Objek material ini adalah objek ilmu kedokteran. Adapun objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material. Proses berpikir yang sistematis dan radikal juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada mencakup yang tampak dan tidak tampak. Secara historis, ilmu berasal dari kajian filsafat karena adanya filsafat yang melakukan pembahasan tentang segala yang ada ini secara sistematis, rasional, dan logis, termaksud hal yang empiris. Bagian B, pengertian filsafat ilmu. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun filsafat berasal dari bahasa Yunani, itu filosofin, dan terdiri atas dua kata, yaitu philos yaitu cinta, dan phila persahabatan, tertarik kepada, dan sophos yaitu hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, dan inteligensi. Adapun beberapa pengertian pokok filsafat menurut kalangan filosof adalah upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematis serta lengkap tentang seluruh realitas. Kedua itu upaya melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. Yang ketiga itu upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan, sumbernya, hakikatnya, dan keabsahannya dan nilainya. Keempat itu penyelidikan kritis atas penggadaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Bagian 2 itu pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilma, ya'lamu, ilma dengan wazan fa'ila yaf'alu, yaitu mengerti, memahami benar-benar pengetahuan suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk merangkum gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Filsafat ilmu merupakan kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu. 2 itu penjelasan tentang sejarah perkembangan ilmu. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos, seperti kayak pelangi, adanya bidadari turun mandi di sungai. Untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Untuk menelusuri filsafat Yunani perlu dijelaskan terlebih dahulu asal kata filsafat. Sekitar abad perkembangan ilmu zaman Islam. Sejak awal kelahiran Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh para rasul hidup dalam masyarakat yang terbelakang, di mana paganisme tumbuh menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat Arab masa itu. Seluruh metafisika dan kosmologi yang lahir di kandungan Al-Quran dan Sunnah merupakan dasar pembangunan dan pengembangan ilmu Islam. Untuk mempermudah pemahaman ketika penulisan mencoba membagi sejarah perkembangan ilmu dalam Islam dan beberapa zaman seperti yang berikut. Bab 3, pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Jenis pengetahuan beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan. Maka di dalam kehidupan manusia dapat memilih berbagai pengetahuan dan kebenaran.
Berdahun Salam mengungkapkan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pertama pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalamnya filsafat dikaitkan dengan ilmu homo sense, dan sering diartikan juga good sense karena sering memilih sesuatu di mana itu menerima secara baik. Yang kedua itu pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari dalam pengertian yang sempit secara diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang bersifat kuantitatif dan objektif. Ketiga itu pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemalaran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu, kalau ilmu hanya pada suatu bidang pengetahuan yang sempit. Keempat itu pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang didasarkan dari tujuan diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan merupakan hasil tahap manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia yang memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat berwujud secara fisik, pemahamannya dilakukan dengan cara persepsi baik lewat indera maupun lewat akal. Dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kewajibannya. Ilmu adalah suatu bentuk aktiva manusia yang dengan melakukan umat manusia memperoleh sesuatu pengetahuan dan senantiasa lebih lengkap dan lebih cermat tentang ilmu di masa lampau, sekarang dan kemudian hari, serta suatu kemampuan yang meningkat untuk menyesuaikan diri pada dan mengubah larangannya serta mengubah sifat-sifatnya sendiri. Itu dasar-dasar ilmu. Bagian A itu antropologi adalah merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan yang bersifat kuno. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani on sama dengan being dan logos sama dengan logik. Jadi ontologi adalah the theory of being, being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Kosmologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang alam semesta. Psikologi adalah cabang filsafat secara khusus membicarakan tentang jiwa manusia, tentang manusia, kesehatan fisik manusia, kesehatan mental. Teologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang Tuhan, yaitu tentang agama, tentang sholat, tentang kepercayaan kita. Bab 5 itu tentang sarana ilmu. Bagian A itu bahasa. Ernest menyebut manusia sebagai animal symbolicum, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol, seperti simbol bahasa. Bloch and Taggart mengatakan bahwa eloquence is system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group operators adalah bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Satu itu fungsi bahasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi bahasa adalah 1. Koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat, 2. Penetapan pemikiran dan penangkapan, 3. Penyiapan pemikiran perasaan, 4. Penenangan jiwa, 5. Pengarangan jiwa.